Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di vlognya Anya Bu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, amin. Pagi-pagi aku udah sibuk di dapur nih. Jadi kita weekend kayaknya berkegiatan di dapur. Karena emang gak kemana-mana ya weekend ini ya. Jadi tadi dari jam 6 tadi aku udah ke pasar, terus beli sayuran gitu. Rencananya pagi ini mau bikin cemilan karena ada yang request mau dibikinin cemilan. Jadi suami tuh pengen dibikinin risol gitu. Jadi ya udah aku ke pasar cari alat bahan-bahannya gitu ya. Karena aku orangnya mageran, jadi aku nggak bikin kulit risol, paling beli kulit lumpia aja supaya sat-set ya. Karena lama-lama di dapur juga kayaknya sumpek gitu. Jadi ini aku udah gercepin aja karena semuanya juga udah pada bangun, tapi lagi pada nonton TV di depan. Jadi aku preparein bersih-bersih alat-alat sayur-sayurnya dulu gitu. Nah ini tuh kalau kangkung emang gak pernah ketinggalan ya, karena suka banget, sesuka itu dengan kangkung gitu. Jadi selalu pasti kalau misalnya weekend, kalau ada kangkung yang seger pasti kita beli gitu. Nah ini aku mau rebus telur dulu karena isian dari risolnya nanti mau telur rebus sama mie yang simpel-simpel aja ya, karena gak request dibuatin isinya sayuran atau kentang gitu. Jadi ya alhamdulillah simpel gitu kan. Karena ini juga cemilannya buat suami yang kalau emang dia lagi mager masak, dia pengennya cemilin ini aja katanya. Nah ini aku mau nyambel karena kebetulan sambal di rumah juga udah habis ya stokannya. Jadi kita hari ini sibuk ngoprek dapur ya bun. Kalau makan gak ada sambal kurang lengkap gak sih, setuju ya? Karena memang sambal itu penikmat makanan ya. Apapun yang udah kecolek sambal pasti jatuhnya jadi nikmat. Nah ini aku lagi kupas-kupasin dulu bawang. Jadi aku kebiasaan kalau beli bawang itu, bawang putih, bawang merah itu aku kupasin dulu. Nanti lebihannya aku simpan di freezer ya, karena biar nanti gak setiap kali belanja itu harus buka-buka bawang gitu. Jadi sembari puprep juga sih ya. Tapi puprepnya gak banyak-banyak karena memang nggak biasa nyimpen bahan makanan terlalu lama gitu di kulkas. Tapi paling kalau misalnya untuk bumbu-bumbu yang yang wajib gitu, kayak bawang, cabe, terus bawang merah gitu, itu kayaknya yang wajib ya, yang buat dipuprepin. Jadi aku pasti nyetokin itu gitu. Sambil dicuci-cuci sambil nyiapin buat yang di blend juga. Jadi ya biar cepet gercep, nggak diulek gitu ya. Padahal sebenarnya bumbunya seuprit, tapi nggak tahu kenapa, karena kalau pengennya gercep pasti pilihnya yang satset gitu. Nah ini aku mau pisahin dulu untuk cabai, bawang merah, bawang putihnya gitu ya, buat nanti disimpan di freezer gitu. Nah kalau untuk stok frozen daun bawang itu pasti wajib ya, karena setiap kali habis pasti di refill gitu kan, diisi lagi. Karena memang kalau daun bawang itu pasti seringnya habis. Dan aku nggak pernah beli daun bawang yang agak banyak gitu, karena ya makanya juga sedikit-sedikit gitu ya. Paling kalau keseringan bikin mie instan atau
mau bikin cemilan yang lain itu masukin daun bawang, tapi nggak semuanya harus dikasih daun bawang gitu. Paling cuma hal-hal tertentu aja kalau kita lagi mager, misalnya mau makan nasi terus kita mau bikin mie instan pasti pakai daun bawang ini gitu. Jadi ya harus stok daun bawang frozennya harus ada minimal. Kita kalau misalnya mau masak itu tinggal cemplang-cemplung aja, jadi praktis. Cuman emang aku nggak nyetok banyak gitu ya, karena ya pengennya tuh cuman beberapa hari aja gitu. Karena kalau terlalu lama juga kadang apa ya, baunya udah nggak begitu fresh gitu. Jadi aku tipikal orang timnya paling nyimpen nggak lebih dari 2 minggu atau nggak lebih dari seminggu lah gitu. Nah ini selesai beres-beres pasti ya namanya cuci sink atau cuci piring itu auto langsung gitu. Itu kayak apa ya, kayak udah otomatis aja gitu gak sih. Jadi kalau misalnya lagi beberes pasti nggak pengen ada kerjaan di sink, karena udah ruwet gitu ya kalau ada kerjaan di sink tuh. Apalagi yang masak-masak kayak gini nih, yang sambil masak sambil prep itu pasti lebih lama persiapannya gitu. Nah ini telurnya tadi kan sedikit, nah sama Pak suami ditambahin karena katanya telurnya terlalu sedikit. Jadi ini mau dibuat sekalian telur balado juga. Sisanya mau dibikin isian risol gitu. Ini aku udah mulai goreng-goreng, jadi mau ngegorengin telur dulu. Nanti kelar ngegoreng telur paling ya langsung masak sambal goreng ya. Karena sih menunya simple aja sih, telur balado, tumis kangkung dan kerupuk emping nanti. Tadi aku juga beli kerupuk emping, jadi karena Pak suami suka emping jadi kita pesannya sukanya kerupuk emping gitu. Ini saking pengen gercepnya jadi pakai blender. Itu tadi telurnya udah selesai aku goreng, jadi cepet aja. Terus lanjut sesadari goreng telur tadi kita langsung goreng tumis sambal ya. Jadi karena kalau misalnya sisa minyak itu kalau bisa enggak usah disisahin gitu ya, karena nanti bau tengik gitu. Tapi kalau udah terlampau kebanyakan kadang juga suka nyisain minyak gitu ya, minyak jelantah gitu. Nah ini kalau goreng sambal pasti Hashim ya, dan aku pastiin pakai tomat karena lebih seger gitu kalau pakai tomat sambalnya. Nah kalau di dapur tuh sibuknya seperti ini, semua barang penuh gitu ya, isi satu meja itu penuh. Jadi ya memang kalau masak walaupun dilihatnya dapurnya kok rapi terus plong gitu, tapi kalau lagi masak ya tetap aja porak-poranda kayak gini. Cuman kan aku cuman punya dapur satu ya, mau dapur bersih dan dapur kotor semuanya jadi satu gitu. Jadi ya disyukuri aja, karena ya memang kalau di dapur mau masak pasti bahan-bahannya harus dipersiapin, dan itu pasti semua barang keluar gitu. Nah ini udah mulai mau masukin kondimen-kondimen untuk bikin risolnya. Jadi ini tuh risolnya pengen isinya mie sama telur. Aku nggak tahu konsepnya, tapi kayak gitu pengennya, ya udah kita buat aja. Jadi ini kulit lumpianya tinggal di tata-tata aja seperti itu ya, digulung-gulung, dan telurnya potong setengah gitu, enggak setengah sih, seperempatnya gitu ya.
Jadi habis itu kita gulung-gulung, udah gitu, sesimpel itu. Nanti kalau misalnya mau pada makan tinggal digoreng gitu. Kayaknya cepet gitu ya nyiapinnya, gulung-gulungnya gitu. Tapi padahal sebenarnya ini tuh makan waktu. Jadi karena aku orangnya nggak sabaran, sebenarnya bisa sih kalau mau dikerjain. Tapi karena Pak suami dia mau membantu dan turun untuk mengerjakan, ya udah aku ngelakuin pekerjaan yang lain. Jadi aku bisa siap-siapin makanan yang lain gitu sambil nyuci-nyuci gitu. Sebuah kolaborasi yang sangat harmonis ya. Tapi ini emang Pak suami yang pengen bantu sih. Makasih ya Pak suami gitu. Jadi aku bisa ngerjain hal yang lain. Dan kita mulai gercepin aja. Jadi kita bikin dulu ininya cetakannya, lemnya gitu. Jadi harus pakai tepung ternyata ya. Nah ini aku udah siap, sambalnya udah masak. Jadi kita mau masukin, taruh-taruh ke tempatnya dulu, masukin sambal. Ini udah selesai. Paling nanti setelah masukin sambal aku mau masukin telur yang tadi udah digoreng ya, jadi sekaligus gitu. Nah ini ada si kakak, kayaknya dia udah gak sabaran pengen dibikinin nasi goreng sih. Tadi dia requestnya pengen nasi goreng. Sebentar ya kak ya, ini soalnya kita harus merapikan ini dulu karena ini sebenarnya udah jam siang juga ya. Jadi udah mau mendekati jam makan siang gitu. Jadi harus dicepetin. Nah kelar dari sini aku langsung tumis kangkung. Jadi penggorengannya nggak dicuci-cuci lagi karena kan emang bekas ngegoreng sambalnya sekalian aja gitu. Nah cemplung tinggal tumis, terus masukin garam, penyedap, daun bawang, sama saus tiram. Udah, jadi bumbunya ya seperti biasa ya, kayak kangkung ya. Bumbu kangkung kayak gini gak sih? Kalau aku bumbu kangkungnya kayak gini sih, pakai saus tiram. Jadi ya gongseng jadi. Jadi semuanya udah pada beres. Selesai ini paling aku langsung bikin requestan nasi gorengnya si kakak ya. Tapi sebelumnya aku mau goreng emping dulu biar nanti kita makannya bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya disiapin dulu nanti anaknya makannya misah-misah. Karena memang dia tadi juga udah makan sih pagi. Jadi gak terlalu buru-buru untuk masakinnya gitu. Nah, ini kita ceplokin telur dulu. Jadi kalau bumbu nasi goreng aku tuh simple aja ya. Kayak kasih daun bawang, terus bawang putih gitu. Udah gitu aja, nanti tinggal pakai saus tiram, kecap sama garam. Gitu. Aku nggak pakai penyedap lagi paling kalau untuk anak-anak ya. Paling cuma pakai garam aja. Gitu. Gongseng sebentar. Udah deh. Jadi tinggal plating gitu. Ya masak simple, pengennya cepet-cepet di dapur. Ya begitu aja ya bumbunya gitu. Alhamdulillah nasi gorengnya udah jadi, udah siap. Kita tinggal taruh di piring. Jadi ini udah selesai masak-masaknya. Tinggal aku ngerapiin, beres-beres gitu. Karena kalau habis masak kan pasti ada cipratan minyak di meja dapur, di dinding depan kompor, sama di lantai ya. Jadi ini mau dirapiin karena kalau misalnya dientar-entarin pastinya mager. Dan aku juga orangnya gak enak gitu kakinya kalau nginjek dapur tuh masih lengket-lengket minyak gitu. Jadi ini gercep langsung dibersihin. Karena memang kebiasaan aja gitu, kalau setiap masak pasti modenya rapi-rapih gitu. Karena emang mau punya dapur yang rapi dan resik memang kitanya harus effort ya, artinya harus ada usaha gitu. Nggak cuman kita bikin terus habis itu males atau mager ngebersihinnya. Enggak ya, nggak boleh kayak gitu ya. Karena yang namanya dapur kan pusatnya kita bikin makanan. Terus yang pasti kalau mau bikin makanan yang
untuk keluarga harusnya yang higienis gitu, alat masaknya juga dirapiin, dibersihin gitu, karena itu poinnya ya gitu dari sebuah dapur. Nah ini udah mulai disapu-sapu dulu, jadi sebelum mau ngepel aku sapu-sapuin dulu karena pastinya ada remahan ya, ada remah-remahan, bekas-bekas makanan yang tadi kita bikin gitu. Jadi kita sapu-sapu dulu, terus nanti kelar disapu baru aku ngepel gitu. Kalau ngepel dapur ini ya paling berapa kali ya, tiap kali mau bikin makanan atau misalnya pun nggak bikin makanan aku juga ngepel kok gitu, tergantung kotornya aja sih. Kalau misalnya dia udah mulai lengket-lengket gitu kan, kadang walaupun nggak masak kan tetap aja namanya ceplok telur untuk anak itu ya masak ya, jadi ya ada aja cipratan minyaknya gitu. Jadi karena aku orang yang nggak bertahan, pasti yang namanya ngepel sama nyapu di dapur nih bisa sehari bisa dilakuin 2 kali gitu. Jadi ya karena emang nggak betah kakinya lengket-lengket aja, jadi ya ada baiknya juga sih ya, karena ya mau nggak mau kan pastinya harus dirapiin gitu. Ya kesannya walaupun emang capek repot, tapi ya setidaknya kan namanya kalau kita nggak betah dengan kondisi kayak gitu ya mau nggak mau kita harus ngerjain gitu. Nyapunya sudah selesai, sekarang saatnya untuk beres-beres, masukin ke tempatnya masing-masing. Jadi ini udah di ujung video ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video Anya Bu ini sampai habis. Makasih untuk support dan dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel aku supaya makin bisa berkembang. Semoga dari tayangan video ini ada inspirasi untuk kalian yang bisa kalian ambil, dan aku terima kasih banget sudah mau mampir di channelnya aku. Jadi semoga channelku bisa membawa inspirasi untuk kalian nantinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.